sungguh-sungguh ya katong semua hormati, katong hargai, dan katong jujur. Buat saudara semua, teman-teman partai pengusung, relawan, tim sukses, jurkam, yang katong hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sampai dengan detik ini kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan berada dalam naungan agama Allah Islam ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in sampai kepada pemimpin umat yang arif dan bijaksana. A'al Sibabis, barusan kita selesaikan proses demokrasi melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlangsung pada tanggal 9 kurang lebih 3 hari. Katong semua punya harapan yang sangat untuk meraih sebuah kemenangan. Tapi katong semua harus sadar bahwa dalam rangka meraih sebuah kemenangan itu pasti ada hambatan-hambatan, ada kendala-kendala di sana sini. Itulah namanya sebuah perjuangan. Katong perlu pesimis mulai dari hari ini dan seterusnya. Katong harus bersemangat dan selalu mendoakan semoga perjuangan katong selama ini yang tujuannya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berada bersama kita. Amin. Perjuangan belum selesai. Ini baru tahap awal. Tahap kedua belum selesai. Tahap ketiga belum selesai. Jika ada yang berkehendak sampai ke tahap keempat. Yang tahap pertama pencoblosan di KPPS sudah selesai. Tahap kedua di PPK belum selesai. Tahap ketiga di KPU belum selesai. Apapun keputusannya oleh KPU nanti, atau semua menghargai. Kalau ada pihak yang tidak suka, ada pihak yang tidak senang dengan keputusan itu, dilimpahkan kembali kepada yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi. Bisa usaha bisa mengerti dan bisa dipahami. Yang terpenting adalah berusaha tinggal tulis bulu melakukan sesuatu harus dengar komando dari bulan. Apakah itu dari Pak Fahri sendiri, terutama itu di koordinasi itu lebih terang apa yang disampaikan oleh Pak Obi. Kalau apa Pak Obi sampaikan kepada masyarakat bahwa ada pendukung di bawah harus melakukan seperti ini, ya kita lakukan. Tidak boleh melakukan seperti ini, jangan masing-masing mengambil keputusan. Karena untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang salah atau sesuatu yang baik itu terpulang kepada orang yang bertanggung jawab terhadap kita semua. Yang bertanggung jawab terhadap kita semua adalah hanya 2 orang, Pak Fahri dan Pak Rubi. Tapi kalau kita habis yang berada di sekitar dapil 3, pasti ini dong habar bagi apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, itu harus terwujud kembali. Kehendak daripada Pak Obi. Jadi Pak Obi A harus tahu A, Pak Obi B harus tahu B. Pak Obi jangan bikin C, maka jangan bikin C. Karena Pak Obi bisa berpikir dan mempertimbangkan bahwa yang terbaik itu seperti apa. Apabila sebelum sedih pun harus bersemangat dan tanamkan di dalam hati bahwa kita orang punya
usaha ini, ketemu pun niat baik ini, ketemu pun kerja keras ini, insya Allah masih mendapat jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal keputusan berakhirnya di tangan KPU, dan kalau lebih ada yang tidak suka dengan keputusan itu mungkin ada di Mahkamah Konstitusi, ketemu sama bersama. Ira supire selanjutnya nanti habis tarungan arahan Obi apa yang kata orang harus lakukan mulai dari saat sebentar ketong lepas dari sini, doakan ketong semua tiba di bulan dengan selamat. Kemungkinan besar Amil Ware langsung tidak lagi singgah di mana-mana, langsung mirip bulan. Nah, tidak singgah lagi di mana-mana. Mungkin dalam perjalanan masih dalam kondisi karat, nah, dalam perjalanan masih kondisi karat. Jadi orang yang habis doakan, amin. Mudah-mudahan kami tiba dalam keadaan selamat berbulan dan ketemu perjuangan ini terus berlanjut untuk meraih sebuah kemenangan, bukan meraih sebuah kemenangan. Kiranya demikian berdasarkan kepada Pak Obi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Haji atas arahan yang disampaikan kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Om Haji, Bapak Leba, Bapak Moji, Bapak Hatib, Marbot yang mungkin sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Bang Tua juga mungkin ada, ketemu orang tua dari semua kampung yang sempat hadir pada kesempatan ini, khusus untuk Gorom dan Gorom Timur yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, teman-teman tim, baik itu relawan maupun dari tim partai koalisi dan mama-mama, lebih khusus lagi yang cukup berjuang bersama-sama dengan kita ini yang sungguh saya banggakan dan saya cintai. Semuanya yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan, saya muliakan dan sungguh saya hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat, inayah dan kesempatannya yang diberikan kepada kita semua sehingga di hari ini kita bisa berkumpul di pantai yang sederhana ini. Sebenarnya tidak layak untuk kemudian kita berkumpul di sini hanya karena kondisi alam, ya, kondisi alam yang kemudian membuat kita semua harus di tempat ini sehingga sejuk, ya, betul ya. Selawat dan salam senantiasa kita turunkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini bermanfaat bagi daerah Kabupaten Serang bagian timur, lebih khususnya Gorom Timur dan Isui Watubela Teo, ya, untuk dapat 30 panjang. Moga perjuangan kita ini insya Allah bisa diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tadi sudah disampaikan oleh Om Haji bahwa tahapan pilkada ini satu tahapan sudah selesai dan sekarang lagi berjalan tahapan kedua, yaitu perhitungan atau rekapitulasi di tingkat PPK atau panitia pemilihan di tingkat kecamatan. Nah, setelah ini sampai tanggal 14 keputusan selesai, itu kemudian akan dilimpahkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Itu dijadwalkan mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 17. Itu tahapan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang bagian timur. Saya sebenarnya dengan tim itu besok baru berangkat. Hanya saja tadi sebelum Jumat
Tadi malam sudah mereka mendesak saya untuk harus tadi pagi harus berangkat. Saya bilang saya tidak bisa berangkat pagi karena saya sudah terlanjur salam ke seluruh tim yang ada di, khususnya tim yang ada di Gorong dan Gorong Timur, untuk kita jamuan makan malam, makan siang bersama, dan mungkin saya kumpul mereka untuk kita sampaikan hal-hal yang penting untuk kemudian tentunya yang pasti adalah kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Karena kondisi saat ini mulai dari begitu pencoblosan sore harinya sampai hari ini cukup panas, betul ya? Nah, itu kemudian kita tidak boleh tanggapi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa Pak Fahri dan tim semuanya masih tunggu kehadiran saya. Sebenarnya kalau saya sampai kita akan konferensi pers. Saya juga tidak tahu isi konferensi pers seperti apa, tapi mereka lagi menunggu saya. Jadi sampai saya di Bula, jam berapapun pasti sudah akan kita gelar jumpa pers atau konferensi pers malam ini. Isinya juga saya belum tahu, ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai kandidat Wakil Bupati Seram Bagian Timur nomor urut 2, kandidat Wakil Bupati menghimbau dan mengharapkan kepada kita semua untuk semua tenang di tempatnya masing-masing. Setelah kembali dari sini, kita semua menyampaikan kepada simpatisan pendukung kita agar kita tenang, tidak boleh berbuat apapun. Yang ada yang kita lakukan adalah kita berdoa. Itu saja yang mesti harus kita lakukan. Tidak boleh berikan gerakan apapun, ya, selain kita, karena tidak ada lagi ranahnya di kita di kampung masing-masing, tidak ada lagi. Biarkanlah siapapun yang mau bikin dia punya apapun, tidak boleh kita tanggapi. Apalagi kita keluar untuk mereka mau ini, tidak boleh, ya. Keinginan kita ini, tujuan kita sama. Kita menginginkan agar perubahan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan di masyarakat 5 tahun yang akan datang tidak boleh lagi seperti 5 tahun yang lalu. Betul kan? Kita semua punya keinginan itu. Kita semua punya tujuannya itu. Selain kepentingan kita secara pribadi, tapi kepentingan kolektif kita, kepentingan kita semua adalah bahwa daerah Kabupaten Seram Bagian Timur itu harus lebih baik daripada 5 tahun yang lalu. Itu keinginan kita semua. Tapi keinginan kita semua ini terwujud apabila perjuangan kita yang kemarin, puncaknya di tanggal 9 kemarin itu berhasil, insya Allah di tanggal 17 yang atau keputusan KPU. Keputusan KPU itu seperti apa? Saya sendiri tidak tahu. Nah, itulah kemudian teman-teman Pak Fahri dan tim di Bula, tim kabupaten lagi menunggu saya untuk kita rapat selesai. Rapat sebentar malam kita akan rapat. Setelah rapat kita akan konferensi pers. Isinya seperti apa pasti akan kita sampaikan kepada seluruh tim yang ada di wilayah Gorong Timur sampai ke Teur, semua wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, mulai dari Teur sampai Siwalalat, dari Kilmuri sampai di Bula Barat. Kita akan sampaikan kepada seluruh tim bahwa isi konferensi pers kita seperti ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan, saya dan keluarga khususnya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang bersama-sama dengan saya dihina di apapun, itulah perjuangan kita. Nah, saya anggap perjuangan ini kita belum selesai. Perjuangan kita belum selesai. Ya, perjuangan kita belum selesai. Saya berani mencalonkan diri sebagai wakil bupati ini tujuannya satu. Ingin memperbaiki keadaan kita di Kabupaten Seram Bagian Timur ini. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Saya tahu perasaan hati Bapak Ibu sekalian sama dengan saya. Tapi saya tegar untuk menghadapi ini karena saya merasa menangis dengan teman-teman semua. Bapak Ibu sekalian menangis di masing-masing kampung, saya tahu itu. Tapi saya mencoba untuk kemudian tegar karena semua pasti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah pemerintahan hanya 5 tahun.
Bahkan ini hanya sampai tahun 2024 saja. Hanya 3 tahun saja pemerintahan kali ini. Kalau kemudian perubahan undang-undang tidak berubah, maka periodisasi pemerintahan ini hanya 3 tahun, tidak 5 tahun. Karena sesuai dengan undang-undang itu periodisasi pemerintahan 2021 sampai 2024. Kita tidak bisa sampai di sini. Saya sudah bilang bahwa ini tidak sampai di sini. Sampai pada keputusan terburuk KPU pun saya tidak akan mengalah. Dan kita akan berjuang untuk ke depan lagi. Saya tidak akan sampai di sini. Oleh karena itu saya sudah komitmen dalam hati saya tadi malam bahwa apapun keputusan KPU terburuk sekalipun, ya terburuk sekalipun, saya tidak akan kalah dengan keputusan itu dan kita ke depan akan berjuang sama-sama lagi. Itu komitmen saya. Ya. Dan keputusan terburuk sekalipun saya akan datang lagi untuk kemudian menyapa dan kita akan kumpul semua lagi di masing-masing kampung. Saya akan keliling kampung untuk menyampaikan terima kasih. Walaupun terburuk saya tidak terpilih misalnya, ya itu akan saya kunjungi seluruh kampung, khususnya di Kedapil 3 saya pasti kunjungi semuanya untuk kita ucapkan, paling tidak kita ucapkan terima kasih dan kita akan sama-sama menjaga. Saya tahu kalau kemudian misalnya Pak Fahri dan saya tidak terpilih, itu pasti Bapak dan Ibu dong pasti resah bahkan susah di kampung masing-masing. Tapi ingat bahwa masih ada Robi. Walaupun tidak jadi anggota DPR dan tidak jadi apapun, saya sudah hitung dengan matang dan insya Allah saya minta doa restu dari kita semua. Sebentar malam kami konferensi pers. Setelah itu kakak kita kasih informasi kepada semuanya. Ya, kita berjuang. Apapun keputusan yang akan kami ambil sebentar malam, itu adalah keputusan tim dan sudah kita pertimbangkan dari semua aspek. Makanya sebenarnya kalau saya tadi itu hadir, maka kita konferensi pers sebelum Jumat. Tapi karena mereka semua masih menunggu kehadiran saya, dan saya bilang saya tidak bisa berangkat karena saya sudah terlanjur mengundang seluruh tim untuk kita harus jumpa makan siang di rumah di Piran untuk menyampaikan terima kasih kepada mereka. Saya memang tidak bisa kasih apa-apa, tapi saya dan istri dan seluruh tim menyampaikan permohonan maaf apabila dalam perjalanan kita semua ini ada hal-hal yang mungkin saya salah melangkah, salah berbuat, saya berkata-kata yang salah, atau istri saya ataupun setim menyampaikan permohonan maaf pada kesempatan yang sore hari ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya minta dengan hormat kepada kita semua kembali di kampung, tidak boleh bikin gerakan apapun. Kita tidak boleh bikin gerakan apapun, nanti tunggu apa-apa dari kabupaten. Baik itu datang dari Pak Fahri sendiri maupun datang dari saya sendiri. Ya, tidak boleh datang dari tim, karena jangan sampai ada tim yang mengatasnamakan saya dan Pak Fahri kecuali datang dari saya dan Pak Fahri. Kalau saya telepon, yang saya bilang, gerakan yang seperti itu kita lakukan. Karena ada biasa tim yang kemudian ada tim susupan juga setelah terakhir kita dapat bahwa ada tim susupan yang kemudian bisa menghancurkan kita semua. Jangan sampai kita khawatirkan mengatasnamakan Pak Fahri dan saya lalu bikin gerakan yang tidak bertanggung jawab di bawah. Ya, saya kira ini kita menjaga kondisi. Orang lain boleh tidak menjaga kondisi Kabupaten Serang bagian timur khususnya Dapil 3 ini, tapi pendukung dan simpatisan serta tim Faham harus memahami bahwa yang bisa mengangkat harkat dan martabat itu kita sendiri saja, dan yang menurunkan derajat harkat dan martabat masyarakat khususnya Dapil 3 dan Serang bagian timur hanya kita sendiri saja, tidak ada orang lain. Saya mau sampaikan satu hal, tidak boleh lagi ada perbudakan di negeri ini. Saya tidak suka itu. Ya, kita semua manusia di sana. Hanya cita-cita dan tujuan kita yang berbeda. Saya punya cita-cita satu, bahwa bagaimana Serang bagian timur, masyarakat Serang bagian timur, generasi kita yang dari bawah ini bisa menjadi generasi yang berlian, yang dihitung oleh Maluku ini. Ya, tidak boleh kita seperti ini terus menerus. Kita jadi kayak penjajahan yang dulu lah kemudian masih ditinggalkan
antik-antiknya masih saat ini merajalela di Kabupaten Serang bagian timur. Tidak boleh lagi. Kita mesti harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak sebagai pribadi Arobi Kilian dan keluarga dan tim, baik itu tim relawan, tim koalisi partai yang di seluruh kampung yang ada di Dapil 3 ini, bahkan seluruh Kabupaten Serang bagian timur, dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan terima kasih banyak. Saya tidak mungkin dan tidak bisa membayar jasa Bapak Ibu sekalian, karena tujuan kita yang tadi saya awal bilang bahwa tujuan kita hanya satu, bagaimana Serang bagian timur itu bisa maju. Serang bagian timur itu maju apabila masyarakatnya maju. Serang bagian timur maju apabila masyarakatnya sejahtera. Serang bagian timur maju apabila generasi muda cerdas. Begitu. Itu baru dibilang masyarakat Serang bagian timur maju. Tapi kalau Serang bagian timur selalu ditindas, selalu ditekan, selalu diintimidasi, itu berarti kita masih tertinggal, masih jauh disebut sebagai zaman jahiliyah. Oleh karena itu, yang paling terpenting bagi kita semua adalah bahwa kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Ya, kita membantu Bapak Ibu kepolisian yang saat ini lagi menjaga kondisi sehingga kita tidak termasuk daerah yang setiap pemilu itu adalah daerah zona merah. Setiap pemilu kita dianggap zona merah. Setiap pemilu dianggap kita ini zona merah. Dari 4 kabupaten yang melaksanakan pilkada di Maluku ini, Serang bagian timur adalah daerah merah dalam hal pilkada ini. Setiap pilkada kita dianggap adalah zona merah. Ini tidak boleh kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi, setelah kami berangkat, Bapak Ibu sekalian pulang ke kampung masing-masing. Jangan, moga selamat di tempat masing-masing. Tidak boleh ada halangan di jalan dan sebagainya. Kalau ada yang beribut-ribut di jalan raya yang ini, kita tenang saja, biarkan saja mereka lakukan gerakan-gerakannya. Kita tenang dan tetap kita berdoa. Saya kira itu dan saya kembalikan kepada Om Haji. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.